Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oh ya, sekarang kita sudah mulai masuk materi selanjutnya. Pada sebelumnya kita sudah mengenal materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, sekarang Bu Isti akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut di semua kuadran. Coba perhatikan di sini. Perhatikan, pada trigonometri itu ada 4 kuadran, ya. Kuadran pertama, ya, ini kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kuadran pertama itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran kedua itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Ingat, yang kalian perhatikan yaitu ada 4 kuadran, ya. 4 kuadran. Kuadran pertama 0 sampai 90, 2 90 sampai 180, 3 180 sampai 270, dan 4 270 sampai 360 derajat. Ya. Atau kalau hafalannya gampang yaitu kelipatan dari 90 derajat. Perhatikan ini ya. Jika ini ada hafalannya ya, tolong diperhatikan untuk semua siswa, khususnya 10 IPA dan 10 bahasa ya. Ini ada hafalan dari kita dari kiri ke kanan, melingkar seperti berlawanan dengan arah jarum jam. Hafalannya adalah semua sindikat tangan kosong. Diingat-ingat ya, semua sindikat tangan kosong. Semua artinya pada kuadran pertama semuanya positif. Sindikat artinya pada kuadran kedua sin yang positif. Sedangkan tangan artinya pada kuadran ketiga tangannya yang positif. Kosong artinya kuadran keempat kosnya yang positif. Diingat-ingat ya, semua sindikat tangan kosong. Kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu sebagai hafalan kalian. Kuadran pertama artinya semuanya positif. Berarti sin, tangan, kos, sekan, kosekan, kotangan semuanya positif. Tidak ada unsur yang negatif. Sedangkan kuadran kedua, sin yang positif. Artinya sin dan kosekan. Kenapa kosekan positif? Karena kosekan adalah kebalikan dari sin. Ya, di sini sudah Bu Isi kasih catatan ya. Kuadran kedua, perhatikan ini. Kuadran kedua itu jika sinnya positif ya, berarti kos dan tangannya semuanya negatif. Ingat-ingat, jika sin positif berarti tangan dan kosnya negatif. Ya, pada kuadran ketiga tadi apa? Semua sindikat tangan. Tangan. Berarti kuadran ketiga yang positif adalah tangan. Ya. Jika tangannya positif berarti sinnya dan kosnya negatif. Kuadran keempat kos positif ya. Semua sindikat tangan kosong. Berarti kosnya positif. Jika kosnya positif artinya sin dan tangannya negatif. Tolong diperhatikan untuk semua siswa, ini adalah hafalan dasar. Jadi semua harus bisa. Ya. Nih, ada juga ketentuan. Perhatikan pada gambar ini atau diagram. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan ini 270, yang terakhir adalah 360 derajat. Kita menggunakan sudut berelasi ya. Jika kita menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat itu berubah. Berubahnya artinya apa? Berubahnya di sini adalah sin menjadi kos, kos menjadi sin, dan
tangan menjadi kotangan. Sedangkan jika kita menggunakan 180 derajat dan 360 derajat itu artinya tetap. Tetapnya adalah sin tetap sin, kos tetap kos, dan tangan tetap tangan. Tidak ada yang berubah. Ya, karena ada berubah, ada tetap, pasti kalian bingung. Jadi sebaiknya kita pakai yang tetap aja. Kalau pakai yang tetap berarti tidak berubah. Sin tetap sin, semuanya tetap, tidak ada yang berubah. Ingat-ingat ya, kita bisa menggunakan sudut yang tetap adalah 180 derajat dan 360 derajat. Ya. Coba ini ada contoh soal. Perhatikan contoh soal. Nomor 1, contoh soalnya adalah sin 120 derajat. Pada sin 120 derajat itu adalah kuadran kedua, ya. 120 derajat letaknya di kuadran kedua karena lebih dari 90 derajat. Kita bisa menggunakan, lihat, ada dua. Di sini saya tulis pada nomor 1 dan nomor 3, ya. Pada nomor 1 dulu. Sin 120 derajat itu adalah kuadran kedua. Pada kuadran kedua yang positif adalah sin, ya. Lihat, positif. Kenapa positif? Karena pada kuadran kedua sinnya positif. Tadi hafalan yang pertama kali Bu Isti ingatkan, semua sindikat. Lihat, kuadran kedua sinnya yang positif. Ingat-ingat itu, ya. Kemudian lihat, ya. Positif, ya, berarti tidak ada unsur minnya. Kita menggunakan 180 derajat. Ya. Ada 4 dasar angka yang digunakan. Tadi 90, 180, 270 dan 360 derajat. Ya. Kita karena di sini kuadran kedua, kita boleh menggunakan 180 derajat. Berarti kita pakai angka berapa supaya mendapat 120 derajat? Artinya gini, 180 dikurangi atau ditambah berapa supaya hasilnya sesuai pada soalnya, yaitu 120 derajat. Ingat-ingat, ya, 180 ditambah atau dikurangi berapa supaya hasilnya adalah 120 derajat. Karena di sini soalnya 120 berarti 180 dikurangi 60, ya. Karena kuadran kedua nilainya positif, karena menggunakan 180 berarti sin tetap sin. Soalnya tetap tidak berubah. Jadi dapat kita hitung sama dengan sin 60 derajat. Berapa nilai sin 60 derajat? Nilainya adalah setengah akar 3. Ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah sin 210 derajat. Perhatikan contoh kedua, sin 210. Karena nilai derajatnya adalah 210, berarti letaknya pada kuadran ketiga. Ingat, sin pada kuadran ketiga nilainya positif atau negatif. Kita kembali ke hafalan dasar tadi. Semua sindikat tangan. Lihat, kuadran ketiga yang positif adalah tangan. Berarti sinnya negatif. Karena negatif, depannya kita kasih min. Lihat, ada unsur min. Ya. Kita rubah dulu, ya. 210 bisa kita jabarkan menjadi 180 ditambah atau dikurangi berapa? Karena nilainya 210, itu kita jabarkan menjadi 180 ditambah 30 derajat. Ya. Tadi letak negatif ini karena letaknya ada di kuadran ketiga. Lihat, letaknya di kuadran ketiga. Artinya apa? Artinya nilainya negatif. Ya. Karena menggunakan 180 berarti tetap, ya. Sin tetap sin. Langsung kita tulis belakangnya. Kalau belakangnya 30 ya kita tulis 30. Tapi yang nomor 1 tadi belakangnya 60, berarti langsung kita tulis 60 derajat. Berapa nilai sin 30? Nilainya adalah setengah.
berarti min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Ya. Contoh ketiga. Contoh ketiga itu soalnya sama dengan soal nomor 1. Bedanya kalau nomor 1 kita tadi menggunakan yang tetap yaitu 180. Soal nomor 3 kita menggunakan yang berubah. Tadi yang berubah ada 2 angka, 90 dan 270 derajat. Ya. Perhatikan soal nomor 3. Di sini adalah sin 120 derajat. Kalau kita menggunakan 90, berarti 90 ditambah atau dikurangi berapa supaya hasilnya 120? Berapa? Ayo, berapa? Ya, berarti ini 120 derajat itu adalah 90 ditambah 30. 120 derajat itu adalah di kuadran kedua. Jika di kuadran kedua, nilai sinnya adalah positif. Karena menggunakan bentuk 90 derajat, maka berubah. Berubahnya adalah sin berubah menjadi cos. Jadi nilainya adalah cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa nilainya? Nilainya adalah setengah akar 3. Oke, coba ini soal yang keempat. Ini soal yang terakhir ya. Untuk contoh kalian soal yang keempat. Soal yang keempat adalah sin 210. Itu sama seperti soal contoh kedua. Jadi kita rubah 210 menjadi berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa. Karena berubah kita pakai 90 atau 270. Jika tetap kita menggunakan 180 derajat atau 360 derajat. Kita pakai yang berubah saja karena tadi soal nomor 2 sudah yang tetap. Ya. Jadi kita menggunakan 270. 270 dikurangi atau ditambah berapa supaya hasilnya 210. Jadi setelah dihitung 270 dikurangi 60, maka hasilnya adalah 210. Ya, hasilnya 210. Ya, 270 kurangi 60 hasilnya adalah 210 derajat. Karena 210 adalah kuadran ketiga, maka hasilnya harus negatif. Ingat, sin positif di kuadran kedua. Hasilnya harus negatif. Ya. Karena menggunakan 270 derajat, berarti sin berubah menjadi cos. Langsung angka belakangnya kita turunkan ke bawah. Kita tulis lagi. Berarti hasilnya min cos 60 derajat atau nilainya min setengah. Ingat-ingat ya, jangan lupa. Ini pembelajaran ini khususnya untuk kelas 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 bahasa 1 dan 10 bahasa 2. Oke, jadi kesimpulannya tadi saya ulangi. Yang pertama adalah tentang kuadran. Ya, kuadran itu ada 4 ya, diingat-ingat. Kuadran 1, 2, 3, dan 4 semuanya kelipatan 90 derajat. Hafalannya semua sindikat tangan kosong. Kuadran pertama semua artinya semuanya positif, baik sin, cos maupun tangan. Kuadran kedua ya, sindikat artinya sinnya positif. Jadi tangan sama cosnya negatif. Kuadran ketiga yang positif adalah tangan ya, semua sindikat tangan ya, berarti tangannya positif. Cos dan sinnya negatif. Kuadran keempat yang positif adalah cos, artinya sin sama tangannya negatif. Dan satu lagi, jika sudutnya bukan sudut istimewa ya, lebih dari 90 derajat, gunakan 4 angka, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat.
Jika ingin tetap soalnya, artinya tetap gini, sin dengan sin tetap sin, cos tetap cos ya. Berarti harus menggunakan 180 derajat dan 360 derajat. Jika berubah, berarti menggunakan 90 derajat dan 270 derajat. Tadi sudah Bu Isu berikan ada 4 contoh, ada yang tetap, ada yang berubah, ada yang positif, ada yang negatif. Itu perwakilan contoh. Nanti untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan. Untuk tugas-tugasnya nanti menyusul. Untuk saat ini kalian dicatat di buku catatan. Besok ketika masuk Bu Isu cek. Ya, oke? Siap ya? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.